Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pagi dan dapat pagi ini kita berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin pembahasan seperti biasa ya. Kita akan ikutin pembahasan soal dissolving ego. Lalu nanti setelah beberapa quote dari dissolving ego, kita akan ada pertanyaan ya. Pertanyaan tentang misalnya bagaimana pandangan dari kesadaran terkait dengan proses mengadopsi anak gitu ya. Nanti kita setelah bacakan 1-2 quote dari Hawking. Kita mulai dulu dari quote yang ini, halaman 117, mungkin kalau di bukunya itu 119. Pengidentifikasian hanya dengan isi kesadaran menjelaskan betapa terbatasnya pengalaman diri. Jadi mengidentifikasi dengan konten itu menunjukkan betapa terbatasnya pengalaman diri. Sebaliknya, identifikasi dengan kesadaran itu sendiri adalah mengetahui bahwa diri aktual seseorang tidak terbatas. Ketika identifikasi diri terbatas ini diatasi, sehingga rasa diri identifikasi sebagai kesadaran, kita menjadi tercerahkan. Jadi ketika kita mengidentifikasi diri dengan konten, ya, jadi ada dua pandangan berarti. Kita coba jelasin dengan modelnya Hawking ya. Pakai ini. Jadi ketika kita mengidentifikasi diri sebagai konten ya, atau unit konten, artinya unit konten A, unit konten B gitu ya, unit konten C, maka ya pengalaman kesadaran kita terbatas hanya sebagai unit konten ya. Ini pandangan material tuh gitu. Jadi melihat dirinya sebagai unit konten, lalu melihat dunia dalam unit-unit konten ini gitu ya. Itu kesadaran dimensi ketiga dan keempat itu melihat diri, lalu kemudian melihat dunia atau kehidupan itu sebagai unit konten. Jadi pandangan dunia itu dimulai dari pandangan kedirian. Itu mungkin perlu dicatat. Pandangan dunia
itu selalu berangkat dari pandangan kedirian. Jadi kalau pandangan kediriannya adalah masih sebagai unit konten, maka pandangan dunianya pasti juga sebagai ya struktur unit konten ya. Biasanya struktur unit konten itu digambarkan Jadi modelnya itu kalau pandangan unit konten itu digambarkan seperti ini. Pakai struktur piramida. Unit konten yang paling bawah, ya kan? Unit konten yang paling ya seperti ini biasanya. Model. Jadi ini unit konten yang paling banyak. Cilik kalau dalam struktur sosial ya. Sini orang kayanya nih. Unit konten sedikit. Ya, paling beberapa orang gitu. Yang menengah ini juga ya strukturnya selalu struktur top down gitu ya. Itu kalau hierarki unit konten itu biasanya selalu top down. Akhirnya orang menjadi terbatas. Ya. Menjadi terbatas. Ini pandangan dunia 3-4. Nah, itu sampai kiamat nggak bakal tercerahkan. Nggak bakal tercerahkan. Lalu bagaimana mentransformasi diri dari pandangan dunia sebagai pandangan diri ya. Pandangan diri sebagai unit konten menjadi pandangan diri sebagai feel. Nah, ini kan namanya proses transformasi personal. Jadi proses transformasi personal. Nah, ini teman-teman bisa dipelajari secara apa ya? Secara mendalam di kelas MTLOC itu ya. Transformasi diri. Kalau kita lihat itu proses transformasi diri, kalau kita baca di buku-buku pengembangan diri itu, proses transformasi dirinya itu melalui pergeseran paradigma sains. Kalau yang belajar sains kayak Bruce Lipton, itu kan dia mengalami transformasi diri lewat pergeseran paradigma di bidang biologi ya, sains biologi. Orang-orang kayak Greg Braden itu melampaui pandangan diri sebagai unit konten melalui analisis teori fisika, ya kan, melalui teori fisika. Lalu Hawking melampaui pandangan diri sebagai unit konten itu melalui ya proses analisis teori fisika, juga melalui pengalaman klinisnya, ya kan, pengalaman klinis. Nah, dulu saya mengalami transformasi personal itu tidak lewat semua itu, nggak sekolah. Tidak sekolah. Cuma waktu itu ya, cuman diberi amalia oleh guru itu ada dua kali. Kita lihatin di sini.
Ini transformasi dirinya itu melalui apa ya? Mana ada? Ada di sini. Nah, melalui surat. Ada surat, dikasih satu surat di Quran. Surat 42 ayat 19. Transformasi dirinya melalui satu surat itu. Lama tapi ya namanya orang gak sekolah. Surat apa itu ya? 42 ayat 19. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu mayasya ahwal kabirul aziz. 9 tahun suruh transformasi diri melalui ayat ini. Lalu di ujungnya itu, kita bisa bersaksi. Jadi kesadaran murni itu ya la ilaha illallah. Di la ilaha illallah itu bagi saya itu transformasi diri dari akar kedirian sebagai unit konten. Itu harus dinegasi. La ilaha ya. Jika diri sebagai unit konten, maka tidak ada Tuhan di situ. Gak usah diada-adain. Wong sebagai unit konten, masa Tuhan kita ya botol. Gak ada Tuhan kalau diri sebagai unit konten. Kecuali ilallah itu diri kita kemudian menjadi feel. Menjadi feel itu, maka diri punya posisi peran ganda. Meliputi konten, diliputi konteks. Itu la ilaha illallah. Nah, transformasi dirinya saya itu lewat itu. Setelah transformasi diri lewat itu, baca fisika ya bisa, wah sama, tahu aku ini. Baca Bruce Lipton, tahu saya ini maksudnya. Baca Hawking, tahu ini. Tapi jalan transformasinya itu melalui cara yang berbeda. Maka saya kalau dalam pengalaman pribadi ya enggak bawa kuantum, kecuali saya baca buku yang ditulis Bruce Lipton. Baru kalau pengalaman pribadi ya enggak ngerti kuantum itu kayak apa gitu. Tetapi bahwa hasilnya itu mentransformasi diri sebagai film, saya ngerti. Di situ kemudian menjadi tercerahkan. Makanya kemarin nulis bahwa progresi terjauh, regresi terjauh dalam proses transendensi itu ketemu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kalau diri sebagai konten. Tuhan itu hanya ada jika diri sebagai feel. Tapi nanti hati-hati. Ada dua peran ganda. Oleh diri sebagai feel itu, dia meliputi konten atau diliputi oleh konteks. Nah, itu mesti bersaksinya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kesadaran murni. Jadi bukan doktrin teologi. Bagi saya itu bukan doktrin teologi, tapi itu kesadaran murni. Itu. Jadi prosesnya itu waktu itu ya 9 tahun gitu. Jadi kalau teman-teman baru belajar setahun, rewel, cengeng. Mau belajar itu lama. Kalau mau cepat sana kuliah ke Harvard gitu ya, belajar fisika kuantum cepat tuh jadi feel. Loh, siapin duitnya ya, siapin kapasitas intelektualnya gitu ya. Kalau mau cepat. Ya dulu begitu jadi saya dulu itu selama proses transformasi jadi itu enggak kemana-mana, enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak pernah tergabung dalam komunitas pengembangan diri manapun tuh enggak. Tahu-tahu muncul aja pokoknya. Tahu-tahu muncul, aku udah tahu ini, wah. Orang kaget lah, kamu dari mana gitu. Ya dari kampung. Tapi cerita transformasi kesadaran diri itu melaluinya saya tahu. Melaluinya tahu. Dari sebagai unit konten ke diri sebagai feel. Nah gini, ABC dari unit konten ABC menjadi keseluruhan yang disimbolkan oleh Hawking. ABC yang disimbolkan oleh Bruce Lipton itu bukan begini dia kalau Bruce Lipton. Begini dia modelnya, sama aja ini. Itu transformasi diri dari
unit content sebagai feel. Makanya ini dibaca buku Biology of Belief. Gimana mau cepat, Biology of Belief nggak baca, Power Force nggak baca, Dissolving Ego nggak baca, pingin cepat-cepat transformasi diri. Ya nggak iso. Zikir juga nggak mudeng. Iya, ya aduh, ya gimana? Ya kan? Ya seperti itu. Jadi itu mesti ada proses progresif ya. Jadi dalam zikir itu dulu, tapi ini pengalaman saya pribadi ya. Dalam zikir itu ada proses progresif, ada proses regresif, enggak positif gitu. Jadi kalau kita enggak bisa membedakan pengalaman personal positif, progresif, regresif, itu enggak ngerti apa-apa itu berarti. Murni sebagai unit konten. Kalau sebagai feel pasti tahu kapan regresi, kapan progresi. Kalau dia positif, pasti jadi unit konten. Itu harus tahu dalam berzikir itu. Sifat alamiah, kesadaran itu harus tahu. Kapan dia positif, itu berarti jadi unit konten. Regresi, progresi, itu dia bisa jadi feel, tapi bisa juga kembali jadi unit konten. Ya dulu itu gitu aja saya. Oh ini sifat kesadaran saat wirid itu. Saat wirid, saat wirid itu kembali jadi feel. Dari feel itulah kita melihat perubahan kesadaran perubahan feel itu. Kadang dia progresif, kadang dia regresi. Jadi progresif, regresif itu sama saja. Oneness. Ujung terjauhnya la ilaha illallah gitu ya. Kalau jadi unit konten, nggak ada progresi, nggak ada regresi, pokoknya emboh. Yang penting positif jadi unit konten. Nah ini ya saya kira bagi pengamal tradisi wirid-wiritan itu diperhatikan. Yang wirid itu sebagai unit konten atau sebagai feel. Kalau sebagai unit konten tetap tidak ada Tuhan. Positif selamanya tuh. Walaupun wiridnya sudah 50 tahun. Tetap saja sebagai unit konten positif. Tidak ada progresi, tidak ada regresi. Jadi penting itu mengetahui sifat kesadaran, progresi, regresi. Itu berarti dia feel. Feel. Gitu ya. Oke, itu untuk pembahasan ini pagi ini. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua. Jadi kalau teman-teman, saya tekankan ini, usahakan untuk mastering betul. Membedakan model ini. Harus mastering. Walaupun tuh jual tanah, apa-apa. Karena ini soal transformasi personal. Dari la ilaha menuju la ilaha illallah gitu ya. Apalagi yang beragama itu. Itu kesadaran murni. Buddha aja ninggalin istananya. Ini baru ninggalin pondok warung aja udah warungku ini sudah seminggu saya tutup. Buddha ninggalin istananya untuk mencapai kesadaran murni ya. Di jocengeng. Ninggalin, aduh bang, ini kandang ayam saya ini nggak ada yang bersih. Jadi mentingin kandang ayam daripada transformasi personalnya. Positif. Kandang ayam saya ada, maka saya ada gitu kan. Aduh. Ya ini kadang-kadang tuh, apaan coba saya selama berapa 9 tahun itu nggak pernah nelfon orang tua itu. Sudah anggap aja nggak ada lah. Nggak pernah itu. Dikira udah mati di Jogja kena gunung erupsi Merapi atau kena tsunami pantai selatan gitu ya. Nggak ada kabar. Mana orang ini ya. Terus nggak ada kabar, tanyain temannya nggak kelihatan. Lah ya, orang lagi frustasi ingin mentransformasi diri sebagai unit konten menjadi feel. Makanya beda Ya kalau ditanya
Ini kita gambarkan di modul MTLOC-nya itu ditanya bagaimana proses transformasi. Ya visi idealnya itu ya lewat ini, saya enggak pakai visi kuantum. Nggak pernah belajar, tanya itu kuantum itu kayak apa, saya nggak ngerti ya. Itu kan teori. Ditanya tentang kuantum, emboh. Tapi kalau ditanya proses transformasi, saya ada nih, sanatnya ada dari guru, bisa cerita. Dan ternyata itu terkonfirmasi. Artinya orang-orang yang belajar kuantum, saya ngerti gitu. Oh itu feel. Ya kan? Oh itu feel. Oh itu ini pengalaman klinisnya Hawking. Terkonfirmasi, nggak harus saya kutip Hawking. Ini kan pengetahuan personal, perjalanan pribadi kok. Suruh kutip itu buat apa? Yang ada itu kita pakai gaya bahasa. Bisa pakai bahasanya Lipton, boleh. Pakai bahasanya Hawking bisa. Ya, pakai bahasa saya, tradisi kita sendiri, misalnya orang tarekat pakai Quran hadis ya bisa. Itu belajar. Itu kan hanya gaya bahasa ya. Bukan apa. Ya, apapun yang terbahasakan itu menjadi pemahaman subjektif kan. Seperti itu. Oke ya, ini teman-teman, ini saya sarankan tempuh apa namanya itu, proses transformasi personal ini meskipun jual tanah. Jangan sampai lebih berharga tanahnya daripada dirinya. Gimana tanah itu tiap tahun progresif tanah harganya. Jangan sampai tanahnya progresif, dirinya positif. Udahlah. Jangan sampai tanahnya progresif, dirinya positif gitu ya. Itu aja intinya. Oke. Ya. Kemudian mari kita lihat pertanyaan bagaimana sebenarnya pandangan kesadaran dari perspektif consciousness, kesadaran. Prinsipnya begini, ini prinsip dasar. Semua aktivitas dalam ruang waktu itu ada dualitasnya. Jadi selalu ada dualitas. Selalu ada dualitas dalam ruang waktu. Jangan, ya kan? Apapun, termasuk dalam ibadah itu. Makanya bisa diterima, bisa enggak. Murni atau dualitas, kan gitu. Itu udah sifat alam gitu ya. Jadi selalu ada dualitas dalam ruang waktu. Nih, jiwa terjebak dalam dualitas itu ini pasti menambah penderitaan. Menambah penderitaan. Ini penting ini. Jadi setiap ada tindakan, baik tindakan pasif maupun tindakan aktif, dia pasti nanti kena hukum dualitas. Kalau kena hukum dualitas, itu pasti akan menambah derita. Itu udah di mana-mana itu begitu. Nah, dalam kasus adopsi anak, ini nih kita mesti perhatikan. Perhatikan, karena ini nanti akan kena sifat dualitas. Dalam kasus adopsi anak, berarti itu yang akan kena dualitas itu satu, orang tua yang melahirkan itu. Karena dia terlibat dalam tindakan, ya kan itu. Pihak pertama. Pihak kedua, orang tua yang mengadopsi. Pihak ketiga yang paling berat saya kira itu anak yang diadopsi. Ya, kan? Anak yang diadopsi. Makanya ini apa? Kalau di agama itu ada syariat. Syariat itu mengatur biar kemudian bagaimana sifat dualitas itu terlampaui sehingga tidak menambah penderitaan. Akibatnya apa kalau jiwa menderita? Oh, akibatnya nggak main-main. Bukan hanya urusan dunia ini sampai akhirat.
Karena ketika jiwa menderita, dia akan menyangkal keilahiannya. Nggak main-main itu. Ketika jiwa menderita, dia otomatis menyangkal keilahiannya. Dia akan menolak keilahiannya. Ya kan? Itu akibat penderitaan. Keilahian apa? Oh, menderita kok. Nah, lalu bagaimana kemudian itu proses adopsi ini ya? Jangan sampai kita hanya fokus pada urusan administrasi negaranya. Jadi kita itu kan fokus ke administrasi negara, artinya dia dipandang sebagai warga negara saja. Ya, tuh. Jangan sampai kita fokus ke sana lupa dengan bahwa selalu ada dualitas dalam tindakan dalam ruang waktu itu, dan itu mengenai langsung jiwa. Kalau kena dualitas itu menambah penderitaan sejak kecil, juga yang di sini semua kena. Dan itu konsekuensi dari bertambahnya penderitaan, itu penyangkalan atau penolakan pada keilahian. Itu pandangan dari kesadaran. Jadi ini perlu perlu disadari gitu. Ini bukan hanya proses administrasi warga negara. Urusan pengadilan itu urusan administrasi warga negara. Bukan urusan jiwa dia. Dia urusan unit konten. Konten ini akan dipindahkan ke sini secara sah, tidak diculik. Itu toh aslinya tuh. Dia nggak peduli mau kena dualitas, peragaan keilahian itu tampak apa enggak diurus. Ya diurus. Nah, mari kita urus sendiri gitu ya. Tapi ini sifatnya hanya pandangan ya. Mau diterima boleh, nggak diterima ya enggak apa-apa. Maka kemudian tuh bagaimana kemudian biar dualitas ini tidak terlalu besar gitu ya dalam proses adopsi anak. Maka mari kita harus definisikan secara terang benderang. Sebenarnya adopsi anak itu apa maksudnya? Mari kita definisikan. Adopsi anak ini maksudnya apa? Adopsi anak ini artinya melanjutkan pengasuhannya tok. Mengambil alih hak pengasuhan. Tidak mengambil alih hak historis anak itu gitu. Itu harus jelas. Makanya di agama anak adopsi itu wali nikahnya harus dari keluarga di mana dia dilahirkan. Enggak boleh. Karena yang mengasuh adopsi itu artinya hanya hak pengasuhan. Itu juga harus tahu tuh. Ini harus melanjutkan hak pengasuhan. Itu adopsi kan gitu. Melanjutkan hak pengasuhan. Ini harus diketahui, diterangkan oleh semua yang terlibat. Jadi orang tuanya ya begitu, dia harus tahu bahwa ini saya tidak menyerahkan anak. Mengadopsi anak itu bukan saya mengambil anak, tetapi saya melanjutkan hak pengasuhannya. Itu tanggung jawab sosial namanya. Ya, jangan sampai kemudian adopsi anak itu jiwa kita, anak ini sudah jadi hak saya. Nah, itu kena dualitas penderitaan lahir batin itu bagi semua yang terlibat. Gitu. Jadi harus tegas batasnya itu. Ya kan? Jadi adopsi anak itu hak melanjutkan pengasuhannya. Jangan sampai kabur historisnya anak itu. Kalau kabur itu rusak nanti dia. Karena dualitas dia. Dan itu harus diberitahu sejak awal, baik pihak pertama, pihak kedua. Nanti kalau anak ini sudah dewasa, diberitahu juga bahwa kami ini hanya melanjutkan pengasuhan. Ya kan? Meskipun secara administrasi anak itu atas nama yang mengasuh. Ya, tetapi secara darah, nasab itu yang melahirkan gitu. Itu historis
pengalaman historisnya dia, nggak boleh diputus. Nih diputus jiwanya bingung gitu kan, kehilangan historis, jiwa gampang ingkar. Jiwa gampang ingkar artinya keilahiannya berpotensi tidak aktual gitu ya. Karena kita kaburkan sejarahnya gitu. Jadi kalau mau bikin orang lemah, kaburkan saja sejarahnya, mudah ambiar jiwanya. Seperti itu. Makanya penting tahu binnya siapa, itu harus tahu orang. Seperti itu. Oke ya. Jadi ini harus disadari oleh apa itu namanya, yang mengadopsi maupun yang memberikan hak pengasuhan. Ini hak pengasuhan, bukan hak milik. Ya kan? Bukan milik. Itu jangan sampai jiwa tidak mampu mendefinisikan itu. Ya kan? Jangan sampai. Yang kedua, sebaiknya itu sebelum diserahkan anak itu pengasuhannya, orang tua awalnya itu melakukan akikah. Harus diakikahin dulu, kan di agama itu. Kalau nggak diakikahin, orang tua itu tidak dapat pahala dari anaknya, kalau nggak salah. Gitu kan. Jadi orang tuanya sebaiknya mengakikahkan, biar ada ikatan spiritualnya dalam sejarah itu. Diakikahin dulu. Ya seperti itu. Jadi diakikahin dulu. Itu kan kewajiban yang melahirkan itu kan, mengakikahkan itu. Kewajiban melahirkan. Bagaimana misalnya kalau nggak mampu, itu dikonsultasikan dengan ahli fikih. Ya. Dikonsultasikan dengan bagaimana syariatnya itu kalau tidak. Tapi yang berhak punya akikah itu orang tuanya kan. Orang lain kan nggak boleh mengakikahkan kan. Iya kan? Kan nggak bisa orang lain mengakikahkan anaknya orang lain, itu kan nggak bisa. Apa bisa? Nggak, saya nggak ngerti. Tapi kayaknya nggak bisa. Wong itu hak orang tuanya, termasuk memberi nama kan gitu ya. Itu kan seperti itu. Jadi jangan sampai itu seperti itu. Kalau anak di luar nikah, walahu alam ya. Itu saya udah enggak. Itu kasusnya ditanyakan saja ke ahli agama gitu ya. Ini urusan bagaimana orang tua kandungnya sudah melepas tanggung jawab, itu ya silakan dikonsultasikan ke. Pokoknya ini pandangan idealnya itu begini gitu ya. Ini saya hanya menjelaskan pandangan ideal, dan itu saya kira oh iya, kita akan melihat ya memang seharusnya begitu. Biar tidak hilang historis. Ini kan soal historis jiwa gitu kan. Soal historis jiwa itu tidak boleh hilang. Kalau historisnya hilang, jiwa itu tidak kuat gitu menjalani hidup, apalagi memperagakan keilahiannya. Belajar aja sudah pintar. Karena historisnya itu hilang, putus. Dia harus tetap tahu sejarah kehadirannya di alam. Jadi dari langit ke sini ini dia harus tahu sejarahnya itu kan. Seperti itu. Jadi umur berapa kemudian hak anak itu diterangkan gitu ya, bahwa dia ini hak pengasuhan itu. Ya itu saya kira situasional lah. Tapi yang paling penting itu bahwa yang mengadopsi memang harus menjaga batas. Bahwa saya ini hanya mengasuh, jangan melampaui batas. Ini adalah anak saya gitu kan. Harus dia jaga betul itu. Ya kan? Karena itu nanti mempengaruhi kekuatan jiwa anak yang diadopsi. Itu kan interaksi emosinya beda itu kan. Bahwa saya ini batasnya hanya melanjutkan pengasuhan. Udah. Ya kan? Nanti tahu itu rasa emosinya anak itu adalah
hak asuh dengan anak sendiri beda batas emosionalnya, beda makomnya gitu kan, beda makom, harus terbedakan makomnya itu gitu, ya kan. Jadi nanti untuk apa istilahnya itu usia berapanya itu situasional saja. Yang penting ini titik tekannya berarti pada yang mengadopsi dan pada yang memberikan hak adopsi itu. Jangan sampai juga orang tua kemudian membuang anakku sudah hilang gitu. Nggak bisa itu kan jiwa itu kan. Anakku sudah saya berikan, nggak bisa itu nasab itu ditransfer. Nggak bisa itu nasab itu, darah itu dibatalkan oleh administrasi negara, nggak bisa. Wong nasab itu sampai akhirat kok. Ya kan? Jadi bukan berarti peralihan hak pengasuhan lalu beralih nasabnya kan nggak bisa. Wong darah. Masa darah digantikan dengan hak kertas stempel bahasa toh? Kan nggak mungkin. Itu kan kita jangan sampai ada pengingkaran pada nasabnya kan gitu ya. Khawatirnya itu kena dualitas, semua menderita gitu. Itu yang paling pokok, bahwa nasab itu tidak bisa ditukar dengan disahkan oleh administrasi negara. Wong itu kehendak Tuhan loh. Kehendak Tuhan. Bagaimana cara mengikat? Tanya ke psikolog gitu ya. Cara mengikat, cara kasih makan gitu ya. Buburnya apa, mereknya apa, itu ahli gizi yang lebih tahu. Pokoknya pertanyaannya ke sini, kita dudukin dulu persoalannya gitu loh. Jadi jangan langsung ke cara itu, tanya ke psikolog gitu ya. Gizinya, makannya apa, susunya apa, tanya ke ahli gizi gitu. Jangan pindah-pindah babnya. Ini kita lagi mau menerangkan di mana sih potensi dualitas itu kan. Itu di situ duduknya tuh. Jangan pindah-pindah bab. Potensi itu saya hanya menerangkan potensi dualitas gitu. Yang kira-kira mungkin kalau ada yang mau tambahin boleh gitu ya. Ada yang mau nambahin. Jadi jangan sampai itu orang tuanya dia berpikir ini anakku ini saya serahkan ke dia. Ini bukan anak saya lagi, udah boleh gitu ya. Oh darah kok. Darah nasab. Itu harus diberitahu juga orang tuanya. Sehingga yang mengasuh juga ngerti bahwa anak ini hanya pengasuhan. Itu kebijakan sosial. Ya, tolong menolong maksudnya itu. Jadi mengadopsi anak itu menolong orang tua anak itu, menolong anak itu tidak mengambil hak keduanya gitu kan. Itu yang paling pokok saya kira ya. Silakan kalau misalnya ini masih mau ditambahin saja gitu ya. Jadi ini statusnya menolong. Menolong anak, menolong orang tua, tidak mengambil nasabnya gitu. Tidak mengaburkan nasabnya. Kan tidak bisa itu udah darah kok. Gimana? Masa kita donor darah? Ya kan tidak bisa nasab. Nasab itu sudah selesai dia. DNA-nya kan tidak bisa itu. Saya kira itu untuk apa ya, pandangan ya, apa yang harus diperhatikan dalam proses adopsi mengadopsi ini terkait dengan potensi dualitas itu. Potensi dualitas. Hubungannya membahas adopsi anak dengan peradaban, ya peradaban itu nggak bisa dibangun oleh jiwa yang kehilangan jejak historis jiwanya. Nggak bisa. Peradaban itu mesti dibangun oleh jiwa yang clear secara historis maupun secara epistemologis. Seperti itu. Yang paling pokok ini, kan anak ini sekarang belum tahu apa-apa kan. Masih merah. Belum bisa merumuskan persoalan pengalaman hidupnya. Maka ini yang mengadopsi maupun yang memberi hak adopsi ini harus dijelaskan. Ya kan? Harus dijelaskan. Mereka jangan sampai kena dualitas. Lalu dualitas itu terkait pada jiwa anak itu kan. Oh, malah repot.
Jadi anaknya itu sejak kecil sudah menanggung dualitas dari yang mengasuh dan dualitas dari yang memberikan hak asuh. Akan repot. Dia terlibat dalam kegelapan yang dialami oleh pengasuh dan yang memberi asuh. Kan kasihan. Dan itu kena dampak semua kita juga. Karena feel, ya toh. Karena feel. Jadi itu pokok-pokok, ya, pokok-pokok sekiranya, ya ini aja, gitu. Harus jelas definisi sejak awal. Harus jelas batasnya, jangan sampai kita melampaui batas. Nah, melampaui batas, bahasa agama pasti kena azab. Azab itu pasti menyengsarakan. Jadi ini titik tekannya adalah pada di-clearkan sejak awal. Jangan sampai anak ini terlibat transaksi yang itu menambah derita. Wong baru lahir sudah kena kegelapan. Kayak gitu. Belum lagi kegelapan karena kurang gizi. Ini proses sosial saja sudah menderita, yang kasihan. Ya, seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan aspek hukumnya, ini kan bukan pandangan hukumnya, ini kan pandangan kesadaran, tidak memberi hukum apapun, gitu ya. Silakan ya ini kalau di kampung tuh kami ada proses kampua, sariga, ada prosesnya, proses adatnya, biar jiwa itu tahu betul dia adatnya. Jangan dipindah-pindahin begitu saja, gitu ya. Ya kalau di kampung itu ada seperti tulisan Bang Jamilan ini, dan itu harus dilakukan. Gitu. Ada makna kesadaran. Mau dibilang sirik, Den, itu proses historis kok. Ada tukang ceramah itu sirik itu enggak, itu cerakau lah itu. Apa itu proses historis kok. Ya dihubungkan dengan akidah di penyambutan jiwa di alam sejarah kan gitu. Kenapa setiap belajar tatap muka harus kecewa? Karena stok kecewanya masih banyak. Jadi kalau marah itu berarti stok marah kita masih banyak. Stok kecewa kita masih banyak, bukan disebabkan yang di luar, tapi stoknya terlalu banyak. Maka itu waktunya dilampaui gitu ya. Seperti itu. Ya ini bagus sekali ini ringkasan dari Pak Abidi ya. Kita bacakan sebagai penutup. Adopsi anak jangan hanya terpaku pada urusan administrasi sebagai warga negara. Itu enggak itu dalam jiwa itu. Tanpa administrasi negara kita hidup kok. Ini kan hanya masyarakat modern, perlu ada KTP-nya. Perlu di sekolah itu nanti anaknya siapa gitu yang bertanggung jawab atas pengasuhan gitu ya. Adopsi anak hanya melanjutkan hak pengasuhan. Nah itu. Sebagai penerus dalam pengasuhan, jangan sampai merampas hak-hak yang berhubungan dengan jiwa, hak historis, hak nasabnya gitu kan. Hak-hak yang terkait dengan anak dan ortu kandung tidak akan pernah hilang. Hanya karena proses adopsi, karena itu proses pengasuhan. Bukan proses pengalihan nasab. Sehingga bagi pengadopsi harus betul-betul memiliki niat yang ikhlas murni. Nah, betul ini. Bagi yang mengadopsi itu harus murni. Semata niat menolong dan melanjutkan pengasuhan. Jangan sampai niat memiliki anak. Gitu ya. Lalu kemudian diaku seolah-olah. Itu proses yang naif. Proses emosional namanya. Dan kebanyakan dualitas itu memang nyangkut di proses emosional. Itu naif nanti. Itu saja, terima kasih.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu besok pagi ya. Ditunggu aja informasi dan linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.